Selamat pagi anak-anak, hari ini kita akan pembelajaran kelas rangkap. Apa itu kelas rangkap? Kelas rangkap adalah kita belajar dengan kakak kelas bagi siswa kelas 3. Untuk anak-anak yang kelas 4 berarti kita belajar dengan adik kelas kita di kelas 3. Dan mata pelajarannya pun berbeda. Supaya pembelajaran kita dapat berjalan dengan lancar, maka kita harus saling apa? Iya, betul sekali. Kita harus saling menghargai. Ya. Apakah anak-anak udah siap belajar? Iya, pintar sekali. Kita sudah siap belajar ya. Untuk anak kelas 3 hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia dan anak kelas 4 kita akan belajar IPA. Ya, tolong disiapkan bukunya dulu. Ya, yang pertama kita akan belajar untuk adik kelasnya dulu ya. Kakak kelasnya mengalah. Kita akan belajar bahasa Indonesia di kelas 3. Miss izin share screen dulu. Ya, adapun pembelajaran kita hari ini adalah cara merawat tumbuhan. Untuk anak kelas 3 kita akan melakukan wawancara. Ya, kita akan lihat dulu. Kompetensi dasar yang akan kita pelajari adalah menggali informasi tentang cara-cara perawatan tumbuhan dan hewan melalui wawancara atau eksplorasi lingkungan. Berikutnya, tujuan pembelajaran kita kali ini adalah dengan membaca teks peserta didik dapat mengidentifikasi langkah-langkah cara merawat tumbuhan dengan tepat. Yang kedua, dengan kegiatan wawancara, peserta didik dapat menuliskan hasil wawancara mengenai cara-cara perawatan tumbuhan dengan kaidah EYD yang tepat. Nah, tugas anak kelas 3 sekarang adalah bacalah teks berikut ya. Ibu sudah siapkan, sudah Ibu print. Anak-anak dapat membacanya. Lalu tuliskan kata-kata yang berkaitan dengan cara merawat tumbuhan. Demikian tugas untuk anak kelas 3 ya. Bacaannya yang ini ya, anak-anak. Ya, sudah Ibu siapkan. Dan kalian harus membacanya dan juga mengerjakan tugasnya. Sekarang Ibu akan lanjut ke siswa kelas 4. Ingat, kita harus saling menghargai, mengerjakannya tidak berisik. Ya. Untuk siswa kelas 4 hari ini kita akan belajar pelajaran IPA yaitu materinya tentang gaya tarik dan dorong. Ya, kompetensi dasarnya adalah menghubungkan gaya dengan gerak pada peristiwa lingkungan sekitar. Tujuan pembelajarannya adalah melalui diskusi, peserta didik dapat mengkategorikan gaya dorong dan gaya tarik dengan benar. Yang kedua, dengan melakukan aktivitas dorong dan menarik, peserta didik dapat mendemonstrasikan hubungan antara gaya gerak dengan benar. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan dulu apakah itu gaya. Nah, tahukah kalian setiap kali kita mendorong atau menarik sesuatu, kita sebenarnya memberikan energi. Ya, energi itulah yang menjadi kekuatan di balik gerakan benda-benda di sekitar kita. Bayangkan betapa pentingnya energi ini dalam membuat segalanya bergerak. Nah, kita lihat gambar ini, ya. Ini adalah, kita lihat gambarnya, jenis gaya apa yang digunakan untuk membuat benda ini bergerak? Ya, tentu saja dengan cara mendorong. Lalu kita lihat lagi. Nah, apakah yang lihat gambar ini? Apakah jenis gaya yang digunakan untuk membuat benda-benda ini bergerak? Ya, betul sekali. Jawabannya adalah dengan ditarik. Nah, sekarang apakah anak-anak ada pertanyaan? Jika sudah mengerti, Ibu akan melanjutkan. Berikut adalah tugas untuk siswa kelas 4 ya. Anak-anak diminta untuk diskusikan bersama tentang perbedaan gaya tarik dan gaya dorong serta bagaimana cara kita menggerakkan berbagai benda dengan mendorong dan menarik. Nah, tugas kalian adalah
Tuliskan di buku PS benda apa saja yang dapat bergerak ketika 1. Digulingkan, 2. Diluncurkan, 3. Diputar, 4. Diayunkan. Ya, selama anak-anak mengerjakan tugasnya, Ibu akan kembali ke kelas 3. Ya, selamat mengerjakan di buku PS. Ingat tetap saling menghargai supaya pembelajaran kita berjalan dengan kondusif. Kita lanjut. Nah, sekarang anak kelas 3 apakah sudah menuliskan kata-katanya? Jika sudah, sekarang Ibu Feni akan menjelaskan langkah-langkah wawancara. Ya, yang pertama adalah siapkan pertanyaan dan alat tulis. Ya, kalian tulis pertanyaannya di buku. Lalu kita akan mulai wawancara. Caranya yang pertama adalah sapa dulu. Ya, orang yang akan kita wawancarai. Sapa dengan ramah, jelaskan tujuan wawancara. Apa yang akan kalian tanyakan, tentang apa, ya. Kemudian tanyakan pertanyaan satu persatu dan catat jawabannya. Tulis jawabannya dengan singkat dan jelas saja, ya. Kemudian berikan pujian atau dorongan, minta penjelasan jika perlu, ya. Yang terakhir adalah ucapkan terima kasih dan pastikan semua pertanyaan sudah terjawab dan sudah kalian catat dengan baik. Begitu ya langkah-langkahnya. Nah, sekarang ini adalah contoh wawancaranya. Wawancara dengan petani jagung. Selamat sore Pak, ini siswanya yang A ya. Nah, petaninya akan menjawab, iya sore, ada yang bisa saya bantu? Nah, kemudian siswa akan memberikan pertanyaan lagi. Ya Pak, bolehkah saya bertanya dengan hama dan penyakit pada tanaman jagung yang Bapak garap ini? Nah, demikian seterusnya. Ya, ingat harus dengan kata-kata yang sopan. Nah, ya, ini adalah contohnya. Kalian bisa lihat di buku cetak kalian sudah ada, ya, dibuka yang bagian halaman wawancara. Kemudian tugas kalian adalah buat kelompok, satu kelompok 2 orang. Ya, lakukan wawancara dengan tukang kebun. Tuliskan hasil wawancara di buku. Lalu kalian akan presentasikan hasil wawancara di depan kelas. Demikian, apakah sudah paham? Jika sudah, sekarang siswa kelas 3 boleh berjalan ke kebun dan juga menanyakan kepada tukang kebun apa saja yang dilakukan untuk merawat tumbuhan. Ya, teman-teman yang lain boleh mengajukan pertanyaan. Jika pertanyaannya sama, kalian bisa langsung menuliskan jawabannya. Tidak perlu ditanyakan ulang. Paham ya? Oke, sekarang siswa kelas 3 boleh dengan tertib jalan keluar kelas, lalu menuju ke kebun sekolah, tanyakan ke tukang kebun. Ingat menggunakan kata-kata yang sopan dan ucapkan terima kasih jika sudah selesai. Sekarang kita akan lanjut ke kelas 4. Nah, siswa kelas 4, sekarang Ibu mau bertanya. Sebutkan beberapa benda yang bergerak saat digulingkan. Apa saja? Coba. Ya, tepat sekali. Contohnya seperti ini. Ya, kita lanjutkan lagi. Kemudian ada dengan cara diluncurkan. Apa saja tadi yang kalian sudah catat? Ya, ini ya, tepat sekali. Salah satunya adalah dengan main apa? Papan seluncur, bisa. Skateboard, bisa. Ya, nih banyak permainan yang kira-kira kalian pasti sudah pernah memainkannya. Lalu dengan cara diputar, ya, apa saja? Nih banyak. Tentunya yang diputar itu pasti bendanya berbentuknya paling banyak adalah berbentuk lingkaran, ya, karena lebih mudah diputar. Kita lanjut dengan cara diayunkan. Apa saja? Ya, betul. Salah satunya adalah yang sering kalian mainkan nih. Ya kan? Siapa yang belum pernah main ayunan? Tidak pernah, tidak ada ya. Pasti semuanya pernah ya memainkan ayunan. Ya, ini adalah salah satu contoh benda yang dapat bergerak saat kita ayunkan. Kemudian untuk siswa kelas 4, kita akan berkreasi dengan kata-kata yang berkaitan dengan mendorong dan menarik. Ya,
Siswa kelas 4, buat lagi, cari kegiatan yang dengan cara ditarik, ditendang, dilempar, dan juga diremas. Kalian tuliskan lagi benda-benda yang dapat bergerak dengan cara ini. Ya, itu tugas untuk siswa kelas 4. Sekarang kita kembali ke siswa kelas 3. Nah, siswa kelas 3 sudah kembali ke kelas. Kesimpulannya hari ini adalah pentingnya memahami langkah-langkah dan juga menuliskan hasil wawancara dengan benar. Lakukan wawancara dengan cara berkomunikasi dengan jelas, memahami sudut pandang orang lain, mengasah keterampilan sosial, menulis catatan hasil wawancara, dan juga meningkatkan kepercayaan diri. Demikian ya, pelajaran untuk siswa kelas 3 hari ini. Ya, kalian tadi sudah mempresentasikan hasil wawancara kalian, bagus sekali. Nah, sekarang adalah kesimpulan untuk siswa kelas 4. Dalam pelajaran IPA kali ini adalah tentang gaya tarik dan dorong. Kita belajar bahwa tarik dan dorong adalah dua gaya yang penting dalam membuat benda bergerak. Gaya tarik terjadi saat kita menarik sesuatu ke arah kita. Sementara gaya dorong terjadi saat kita mendorong sesuatu menjauh dari kita. Dengan memahami prinsip-prinsip dasar ini, kita dapat mengendalikan pergerakan benda-benda di sekitar kita dengan lebih baik. Refleksi kita hari ini, apakah anak-anak senang belajar hari ini? Wah, pada senang semua ya. Apakah pelajaran hari ini mudah dipahami? Oh, ada yang susah, boleh. Jika kalian masih merasa kesulitan, kalian boleh bertanya. Di bagian mana yang kalian merasa kesulitan? Boleh bertanya kepada ibu atau kalian baca lagi di buku pelajaran. Ya, untuk pelajaran IPA berikutnya kita akan mempraktekkan cara benda bergerak. Dan juga untuk pelajaran bahasa Indonesia untuk siswa kelas 3, berikutnya kita akan melakukan wawancara lagi dengan materi yang berbeda dan juga kepada orang yang berbeda. Demikian pelajaran kita hari ini. Terima kasih sudah belajar dengan baik. Sampai jumpa di pelajaran berikutnya.